Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Hidayah Official. Dahulu, Nabi Adam alaihissalam diterkam cobaan yang sangat pahit dan menyedihkan. Belum selesai derayan air mata setelah menyesali kesalahannya sewaktu memakan buah khuldi di surga dahulu. 140 tahun lamanya Nabi Adam menangisi dosa-dosanya demi mendapat ampunan dari Allah SWT setelah dikeluarkan dari surga. Namun, cobaan di dunia kini datang dari dalam keluarganya sendiri. Konflik berdarah terjadi di antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Hal ini lantas mengakibatkan salah satu anak kesayangan Nabi Adam yang sangat solih dan taat harus memegang nyawa sebab dibunuh dan berakhir meninggal dunia. Derai tetesan air mata Nabi Adam berlinang deras ketika mengetahui anak kesayangannya dibunuh dengan keji. Duka mendalam Nabi Adam alaihissalam membekas selama puluhan tahun. Nabi Adam menangisi anaknya kala dibunuh selama 40 tahun lamanya. Begitu besar cobaan yang dihadapi Nabi Adam alaihissalam. Al-Auza'i meriwayatkan dari Hasan bin Atiyah. Ia mengatakan Nabi Adam berada di surga selama 100 tahun. Riwayat lain mengatakan 60 tahun. Menangisi surga selama 70 tahun. Menangisi kesalahannya selama 70 tahun dan menangisi anaknya kala dibunuh selama 40 tahun. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Berikut kisah nyata pembunuhan manusia pertama di bumi yang sangat menyedihkan. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Dahulu kala, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa memiliki banyak anak kembar. Ketika mereka telah beranjak dewasa, Nabi Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan yang lahirnya tidak bersamaan atau secara bersilang. Nabi Adam alaihissalam kemudian memerintahkan agar Habil menikahi Iklimah, yaitu saudara perempuannya yang lahir bersamaan dengan Qabil. Sedangkan Qabil menikahi Labuda, yaitu saudara perempuannya yang lahir bersamaan dengan Habil. Namun sayangnya, iblis berhasil membisiki dan membujuk Qabil untuk menolak perintah itu karena dianggap tidak adil. Qabil lantas berkeinginan mempersunting Iklimah yang sangat cantik jelita yang juga dulu lahir bersamanya. Qabil tak mau menikah dengan Labuda yang wajahnya jauh tak secantik dibanding saudara kembarannya Iklimah. Namun pernikahan di waktu itu tidak diperkenankan sama kembarannya dan harus disilang. Karena Qabil masih bersikeras, maka Nabi Adam memohon pertolongan kepada Allah SWT. Nabi Adam lantas memerintahkan Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Nabi Adam kemudian pergi haji ke Mekah dan hendak menitipkan putra-putranya ke langit, namun ditolak. Kemudian Nabi Adam menitipkan ke bumi dan gunung, namun tetap ditolak. Walhasil, Qabil bersedia untuk menjaga adik-adiknya. Kemudian dilakukanlah persembahan oleh Qabil dan Habil. Sebagai peternak kambing yang sukses, Habil membuat persembahan dengan seekor kambing yang gemuk. Sedangkan Qabil membuat persembahan dengan seikat hasil panen tanaman yang berkualitas buruk. Tidak disangka, lalu tiba-tiba datanglah api menyambar dan memakan hewan persembahan Habil. Sedangkan tanaman persembahan Qabil terbengkalai dan tidak diterima. Sontak saja Qabil emosi dan berkata kepada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu agar tidak menikahi saudariku." Habil menyahut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Kejadian itu membuat Qabil tidak terima dengan takdir dan ketetapan Allah SWT. Ia tidak terima apabila Iklimah menikah dengan Habil. Tidak hanya itu, Qabil lantas protes dan menuduh ayahnya dalam tidak diterimanya persembahannya. Qabil lantas berkata kepada ayahnya, "Kurban Habil diterima karena kau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku." Tidak hanya itu saja, Qabil juga membuat ungkapan-ungkapan ancaman yang ditujukan untuk melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, yaitu Habil. Pada suatu malam, Nabi Adam alaihissalam melihat Habil tidak ada. Ada apa sebenarnya yang tengah terjadi?
Seharusnya waktu malam-malam seperti ini biasanya Habil sudah pulang. Namun semenjak mengembala kambing-kambingnya, Habil tidak berkunjung pulang ke rumah. Melihat keyakinan itu, maka Nabi Adam alaihissalam kemudian memerintahkan Qabil untuk mencari Habil adiknya itu. Berangkatlah Qabil mencari keberadaan Habil. Setiap tempat ia susuri, terutama tempat yang biasa Habil gunakan untuk mengembala kambing. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Qabil berhasil menemukan saudaranya yaitu Habil. Qabil lantas berkata kepada Habil, "Kurbanmu diterima, sementara kurbanku tidak." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ucapan Habil lantas menyulut emosi Qabil. Qabil marah besar dan menghajar Habil dengan sebuah benda tumpul. Badan Habil yang terkena luka parah lantas membuatnya tak berdaya dan berakhir tewas meninggal dunia. Peristiwa berdarah inilah yang menjadi awal kisah pembunuhan manusia pertama kalinya di bumi ini. Menurut riwayat lain, dikisahkan bahwa sewaktu Habil sedang tidur, datanglah Qabil dengan membawa sebongkah batu keras. Kemudian Qabil melemparkan bongkah batu itu ke arah kepala Habil hingga akhirnya kepala Habil pecah. Hal inilah yang menyebabkan Habil meninggal dunia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kematian Habil disebabkan dicekik dengan kuatnya oleh Qabil sehingga nyawa Habil pun melayang. Tidak hanya itu, kematian Habil dikarenakan juga karena hasil gigitan yang sangat keras. Na'udzubillah min dzalik. Lokasi pembunuhan Habil terletak di sekitar pegunungan Qosiun, yaitu pegunungan tinggi yang berhadapan dengan kota Damaskus di negara Suriah. Tepatnya di sebelah utara kota Damaskus ada sebuah gua yang bernama Gua Dam. Dan dipercaya Gua Dam inilah gua di mana Habil dibunuh oleh Qabil. Peristiwa pilu ini membuat Nabi Adam alaihissalam dirundung kesedihan yang sangat dahsyat. Nabi Adam kerap menangisi bercucuran air mata selama 40 tahun lamanya setelah dibunuhnya Habil. Setelah Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil memanggul jasad Habil selama 100 tahun lamanya. Dan ada pula yang menyebutkan selama 1 tahun. Qabil lantas kebingungan mau dikemanakan jasad adiknya itu. Rasa penyesalan menyelimuti dirinya. Kemudian barulah Allah SWT mengutus 2 ekor burung gagak untuk memberikan informasi tentang seharusnya bagaimana Qabil menguburkan jasad Habil. Allah SWT berfirman, kemudian Allah mengutus ekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Kisah lain dari Al-Hafidz Ibnu As-Sakir menjelaskan bahwa dahulu Ahmad bin Katsir pernah bermimpi bertemu dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Ahmad bin Katsir juga bermimpi bertemu dengan para sahabat seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan juga putra Nabi Adam yaitu Habil. Habil dimohon untuk bersumpah bahwa darah yang berceceran itu adalah darah Habil sendiri. Habil pun akhirnya berani bersumpah bahwa darah itu memang darahnya. Tidak hanya itu, Habil juga memohon kepada Allah SWT agar berkenan menjadikan tempat itu sebagai tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Alhasil, Nabi Muhammad SAW membenarkan permohonan itu di dalam mimpi Ahmad bin Katsir. Sejak fenomena mimpi yang luar biasa itu membuat Abu Dawud dan Umar terbiasa berziarah dan mengunjungi tempat tersebut setiap hari Kamis. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.